Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beli daun salam di kota Mekah. Mudah-mudahan yang jawab salam hidupnya berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amarana bis-siyam wal qiyam fi Ramadan wa nahana bittiba'i khutuwati syaitan. Asyhadu an la ilaha illallah dzul jalali wal ikram wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh lahu syafa'atul a'zam. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala khatamin nabiyyin wa imamil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa junudihi wa ansarihi wa man da'a bi da'watihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumil liqa'i rabbih, amma ba'd. Fa ya ayuhan nas ittaqullaha wa sini nafsi wa iyyakum bi taqwallahi wa bi ta'ati rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yaqul Allah Ta'ala fi muhkamati tanzilih wa huwa a'lamu bi muradih. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala nabiyukum Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Wa qala fi haditsin akhar, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Shadaqallahul azim wa ballaghan nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya doakan, yang saya muliakan segenap keluarga besar Dewan Kemakmuran Masjid Jami Al-Hikmah. Mudah-mudahan orang-orang yang memakmurkan ini masjid hidupnya dimakmurkan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan orang-orang yang mementingkan urusan ini masjid mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dari segi pengurusnya, imamnya, jamaahnya, dan remaja masjidnya, mudah-mudahan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala kalimat pujian dan syukur hanyalah pantas kita persembahkan kepada Allah, karena hidup dan mati kita ini hanyalah milik Allah, dan kita yakin tidak ada daya dan kekuatan apapun kecuali dari pertolongan Allah. Salawat beriring salam tetap tercurahkan kepada manusia pilihan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta kepada segenap keluarganya yang suci, sahabatnya yang mulia, pengikutnya yang setia, dan kita umatnya yang istiqomah berjalan di atas manhajnya, berjalan di atas ajarannya. Mudah-mudahan kita semua layak untuk diakui sebagai umatnya di yaumil qiyamah. Qaimin qaimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hari ini kita akan melaksanakan qiyamul lail, kita akan melaksanakan qiyamul Ramadan, kita akan melaksanakan salat sunnah tarawih di malam yang ke berapa ini? 23. Malam ketiga. Saya dengarnya malam ketiga, insyaallah dipimpin nanti oleh imam kita Ustaz Maulana. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, qaimin qaimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ramadan telah tiba di tengah-tengah kita dengan membawa banyak keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, membawa ampunan dari Allah Subhanahu wa taala bagi kita yang ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu di bulan suci Ramadan ini harus kita tingkatkan amal ibadah kita kepada Allah. Jangan sampai kita meremehkan waktu, meremehkan usia, berandai-andai Ramadan tahun depan juga akan ada lagi. Betul, memang Ramadan tahun depan akan ada lagi, dia akan kembali hadir, tapi tidak ada jaminan apakah kita masih hidup di Ramadan tahun depan.
Mungkin Ramadan tahun ini adalah Ramadan terakhir dalam hidup kita. Sudah banyak sanak famili tetangga yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala tidak bisa menikmati keindahan Ramadan di tahun ini. Oleh karena itu, gunakan sisa umur kita untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu di siang harinya kita berpuasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan, "Man shama ramadhana imanan wa ihtisaban." Siapa orang yang berpuasa di bulan Ramadan karena dua hal. Yang pertama, imanan. Dia menunjukkan imannya kepada Allah Subhanahu wa taala, membuktikan keimanannya, makanya dia puasa. Karena Allah panggil, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ya, dalam ilmu nahwu kalau kita belajar adalah harfun nida, huruf panggilan. Itu bisa digunakan untuk memanggil orang yang dekat, bisa digunakan untuk memanggil orang yang jauh. Artinya Allah paham kualitas iman kita beda-beda. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang imannya kualitasnya macam-macam, model-model. Ada yang imannya dekat. Siapa mereka? Belum azan di Masjid Al-Hikmah tapi sudah datang ke masjid. Belum waktu sholat tapi dia sudah tiba. Itu adalah termasuk orang yang imannya dekat kepada Allah. Selalu tidak pernah absen untuk tahajud qiyamul lail di sepertiga malam. Kalaupun ketinggalan tidak tahajud, dia menangis pagi harinya. Dia menyesal pagi harinya karena tadi malam tidak tahajud. Orang yang jauh imannya, siapa mereka? Mereka adalah orang yang sudah dipanggil azan di Masjid Al-Hikmah, qomat, jamaah sudah bubar, belum juga datang ke masjid. Wa'iyadzubillah. Walaupun demikian tetap Allah panggil untuk melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan. Imanan. Yang kedua adalah wahtisaban. Dia hanya mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak mengharapkan apapun, yang diharapkan hanyalah pahala dari Allah dalam puasanya. Berapa pahalanya orang yang puasa? Unlimited, tak terhingga, dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang yang sedekah, Allah jelaskan fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Allahu yudha'ifu liman yasha. Orang yang sedekah itu 700 kali lipat dan Allah lipat gandakan. Namun bagi orang yang puasa, berapa pahalanya? As-saumu li wa ana ajzi bihi, dalam hadis qudsi. Puasa itu untukku, kata Allah. Mereka berpuasa untukku, maka aku akan langsung membayar tunai pahala puasa mereka. Dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam agama kita ada dua hal yang pahalanya dirahasiakan. Yang pertama adalah sabar, yang kedua adalah puasa. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, qaimin qaimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita puasa tetap di tahun ini menggunakan protokol kesehatan. Pakai masker. Kalau Satpol PP itu razianya orang yang tidak pakai masker. Tapi kalau remaja Masjid Al-Hikmah saya minta juga razia itu. Orang yang gak pernah pakai masker, tapi tiba-tiba di tengah hari Ramadan dia pakai masker. Ketika dirazia ternyata dia lagi ngunyah bakwan, gak ketahuan. Maka jangan sampai puasa seperti itu. Na'udzubillah min dzalik. Dan ketika berbuka puasa pun kita harus pakai ilmu. Apa ilmunya? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu kalau berbuka yang pertama dicari adalah rutob, kurma yang sudah matang, kurma yang sudah matang, kurma basah. Kalau nggak ada rutob, tamar, kurma yang kering. Kalau nggak ada kurma, maka cukup dengan air putih.
Tidak ada hadis yang mengatakan berbukalah dengan yang manis, tidak. Itu adalah iklan sirup marjan. Gak ada hadis yang berbunyi begitu. Cukup dengan kurma, kalau nggak ada kurma dengan air putih. Gak usah dengan yang manis-manis, karena yang manis-manis belum tentu setia. Qaimin qaimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita malam harinya melaksanakan ibadah salat sunnah tarawih secara berjamaah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sabdakan kepada kita bahwasanya likulli khutwatin yamshiha ila shalah shadaqah. Setiap langkah kaki yang kita gerakkan untuk salat berjamaah dinilai sedekah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis lain Rasul sabdakan likulli khutwatin, setiap langkah kaki kanan melangkah tamhu sayi'ah, diampuni dosa. Kaki kiri melangkah turfa'ud darajah, diangkat derajat kita. Setiap langkah kaki dihitung pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana kita yang melangkah dari rumah ke sini dengan kondisi naik kendaraan, enggak jalan kaki, maka dihitung setiap putaran roda mobil kita, roda motor kita dihitung sebagai pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Qaimin qaimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melaksanakan salat sunnah tarawih. Ingat, tarawih ini artinya adalah istirahat. Apa itu istirahat? Istirahat dari kebiasaan rutinitas kita sebelum Ramadan. Kalau biasanya sebelum Ramadan habis Isya udah nonton YouTube, udah main Mobile Legend, main Fire, udah nonton Ikatan Cinta. Tapi sekarang Ramadan habis Isya tetap di masjid, salat sunnah tarawih dan witirnya. Itu adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban. Siapa orang yang salat tarawihnya imanan wa ihtisaban, mengharapkan pahala dari Allah, menunjukkan bahwasanya dia seorang yang beriman, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, qaimin qaimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibu-ibu pun boleh hadir ke masjid melaksanakan salat berjamaah, salat sunnah tarawih. Yang penting ingat sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairus sufufir rijal awwaluha. Shaf yang paling bagus untuk laki-laki adalah yang paling depan. Wa khairus sufufun nisa, dan sebaik-baiknya shaf untuk perempuan akhiruha, yang paling belakang. Karena salat berjamaah ke masjid itu adalah ditekankan untuk laki-laki. Jangan sampai laki-laki kok salatnya di rumah, justru istrinya yang salat ke masjid. Maka besok dikasih tuh laki-lakinya mukena warna pink, karena dia salatnya di rumah. Yang perempuan salatnya afdolnya di rumah, di dalam kamar yang tertutup rapat. Kalaupun boleh ke masjid, memenuhi dua syarat. Syarat yang pertama terlepas dari fitnah. Fitnah dari dirinya, fitnah dari luar. Apa fitnah dari dirinya? Kalau datang ke masjid mau jamaah perempuan, nggak usah pakai minyak wangi 2 liter. Wangi banget. Itu fitnah dari dirinya. Datang ke masjid mau sholat berjamaah, berjalan kakinya bunyi kencring, pakai gelang kaki. Fitnah berasal dari dirinya. Fitnah berasal dari luar. Kalau datang ke masjid melalui jalan yang sepi, jalan yang gelap, suka dikerumuni oleh laki-laki jalan itu, maka lebih baik tidak usah sholat berjamaah ke masjid perempuan. Yang kedua, ketika di dalam masjid dia merasakan aman, nyaman, tempat duduknya tertutup. Alhamdulillah Masjid Al-Hikmah sudah melakukan renovasi di berbagai sisi, karena 2 tahun lalu kami terakhir ke sini. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, muslimat, qaimin, qaimat yang dirahmati oleh Allah,
Di dalam bulan suci Ramadan sebagai penutup ada 24 jam yang Allah bukakan pintu langit seluas-luasnya. Gunakan kesempatan emas ini untuk berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan wabah pandemi ini segera berakhir dan kebangkitan Islam segera terwujud. Mudah-mudahan kita dimudahkan oleh Allah untuk melaksanakan salat sunnah tarawih 30 malam, baca Quran 30 juz dan berpuasa 30 hari. In uridu ilal islah mastata'tu wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.